Konnichiwa. Watashi wa Mip desu. Yoroshiku onegaishimasu. Oke. Hari ini kita akan belajar bahasa Jepang. Yang pertama itu ada materi tentang wisata, tentang tempat-tempat wisata itu yang bisa kita kunjungi, dan etika menelpon ala orang Jepang gitu ya. Dan yang terakhir ada macam-macam tempat makan di Jepang gitu ya. Penasaran kan? Penasaran kan bagaimana? Yaudah, ayo kita ke materi yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas tentang Chiatoru e ikimasen ka. Nah, jadi materi yang pertama ini kita akan membahas tentang tempat-tempat wisata dan cara penyebutan dalam bahasa Jepang. Kayak gunung, pantai, laut, lain-lain lah. Tapi dalam bahasa Jepang, oke? Siap? Oke. Yang pertama ada Yama. Yama atau gunung. Yang kedua ada Umi atau pantai. Lalu yang ketiga ada Mizumi atau danau. Yang keempat ada Dobutsueng atau kebun binatang. Dan yang terakhir ada Yuenchi atau taman bermain. Oke, kita lanjut. Dan masih banyak lagi ya tempat-tempat wisata yang lain gitu. Nah, sekarang ada bentuk kalimat atau pola kalimatnya. Yang pertama itu pola kalimat kata kerja menggunakan masenka atau ikimasenka. Bentuk polanya seperti ini. Nani e ikimasenka. Yang titik-titik itu diisi dengan nama tempatnya. Contoh, Yama e ikimasen ka. Yama e ikimasen ka. Umi e ikimasen ka. Umi e ikimasen ka. Nah, pola ini digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Udah tahu kan? Pola kalimat kedua, kata kerja menggunakan masho. Pola kalimat ini digunakan untuk menanggapi ajakan dari lawan bicara kalian. Contohnya, teman kalian mengajak, Yama e ikimasen ka? Lalu kalian menjawabnya dengan ii desu ne atau imasho. Jika kalian menolak, jawab dengan sumimasen, chotto. Sumimasen, chotto. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, ada kata benda menunjukkan waktu menggunakan hado desu ka. Nah, kalimat ini digunakan untuk mengusulkan atau mengajukan waktu, kayak janjian gitu lah ya sama teman kalian. Contoh kalimatnya seperti ini. Isho ni nihon no eiga wo mimasen ka? Ii desu ne. Mimashou. Itsu desu ka? Ii desu ne. Shoshimashou. Seperti itu. Oke. Kalian paham ya? Jadi, yang pertama itu menggunakan mimasen ka. Kalimatnya digunakan untuk mengajak seseorang ke suatu tempat. Yang kedua, ada kata kerja menggunakan masho. Kalimatnya digunakan untuk menjawab ajakan dari seseorang yang tadi. Jawabannya ada ii desu ne jika diterima, dan jika ditolak ada sumimasen. Lalu yang terakhir ada kata benda waktu menggunakan hado desu ka. Hado desu ka. Kalimatnya digunakan untuk mengajukan atau mengusulkan waktu buat kemana gitu, kayak janjian lah ya gitu. Oke. Paham ya? Masih. Hai. Kembali lagi. Coto mate. Selanjutnya kita akan membahas tentang tata cara orang Jepang kalau sedang menelepon ya. Menggunakan moshi. Pola kalimatnya yang pertama
Moshi moshi. Nani nani sang no otaku desu ka? Moshi moshi. Nama orang. San no otaku desu ka? Itu tuh digunakan untuk pada saat membuka telepon atau membuka awal percakapan gitu ya kan. Contohnya, moshi moshi Lisa sang no otaku desu ka? Moshi moshi Lisa sang no otaku desu ka? Jika benar orang yang kita telepon namanya Lisa, maka orang tersebut menjawab dengan hai, so desu. Hai, so desu. Nah, jika bukan, maka menjawab iye, chigaimasu. Nah, kita coba aja kali ya. Moshi moshi, Lisa sang no otaku desu ka? Hai, so desu. Nah, kayak gitu kira-kira. Salah ya, kayak gitu kira-kira. Yang kedua, ada pola kalimat yang ditujukan untuk penelpon A menelpon kepada penelpon B dan meminta penelpon B untuk disambungkan ke penelpon yang penelpon A tuju. Jadi saat kita nelpon, misalkan kita mau nelpon teman kita nih, tapi yang ngangkatnya ibunya. Nah, kita minta tolonglah ke ibunya dia buat disambungin ke teman kita. Ya, begini contohnya ya. Moshi moshi, Lisa sang no otaku desu ka? Lalu ibunya menjawab, hai, so desu. Nah, kemudian kita sebutin lagi nama kita. Mip desu ga? Lisa sang wo onegai shimasu. Nah, seperti itu. Jadi kita itu minta tolong gitu. Kalau salah sambung gimana? Contoh, moshi moshi, Lisa sang no otaku desu ka? Iye, chigaimasu. Lalu kita menjawab lagi, sumimasen, machigaimashita. Jadi kita minta maaf ke salah sambung ya kan. Jadi yang pertama itu ada pola kalimat satu untuk membuka pembicaraan gitu ya, membuka telepon dengan moshi moshi, sebutin namanya siapa, lalu pakai otaku desu ka? Ini benar gak orang yang kita telepon itu benar? Yang kedua ada minta tolong ke orang yang kita telepon buat disambungin ke telepon yang kita tuju. Seperti itu ya pemirsa. Oke, kita lanjut. Oke, nah kalian udah mengerti ya materi tadi ya tentang wisata, rekreasi, lalu bagaimana cara ngajak orang sih kalau mau kemana gitu tapi pakai bahasa Jepang. Terus sama etika telepon ala orang Jepang kan. Jadi kalian bisa telepon teman kalian pakai bahasa Jepang gitu biar lebih keren aja gitu kan, ya kan? Oke, sekarang kita akan refleksi nih. Jadi aku bakalan ngasih tahu kalian ada rumah makan ya atau tempat makan yang unik di Jepang. Penasaran kan? Oke, yang pertama itu ada Kaiten Sushi. Nah, jadi Kaiten Sushi itu apa sih Kaiten Sushi? Jadi Kaiten Sushi itu, Kaiten itu artinya berputar dan sushi itu artinya ya sushi. Jadi sushi berputar bukan. Jadi di tempat makan ini makanan yang diantar itu tidak menggunakan pelayan, melainkan jadi makanannya itu disimpan di atas piring, lalu piringnya itu disimpan di atas ban yang berjalan. Kalian ngerti kan? Jadi makanannya itu maju ya. Jadi kalian kalau ada makanan udah tinggal ambil aja. Jadi nggak usah nungguin lama-lama. Jadi terus aja muter gitu. Ya kalian tahu kan ya? Pernah lihat nggak? Ya pernah kan? Ya jadi makanannya itu ya berjalan sendiri. Jadi kalian tinggal pilih sambil makanan itu berjalan ya. Oke. Yang kedua ada namanya rumah makan Osobayasan. Jadi Osobayasan ini adalah rumah makan yang letaknya itu ada di stasiun, bandara, atau terminal. Jadi diperuntukkan buat orang-orang Jepang yang gak sempet sarapan atau gak sempet makan siang. Jadi mereka menyediakannya di situ. Jadi yang buat yang buru-buru dan apa, jadi tidak kelaparan di jalan. Jadi bisa mampir dulu ke Osobayasan. Nah, jadi di Osobayasan ini kita cara memesannya itu lewat mesin ya guys. Jadi nggak bisa langsung ke mas-masnya, mas mesen gitu, nggak akan dilayanin kalian. Jadi kalian harus mesen dulu lewat mesin, ada di depan
tempat makannya. Jadi kalian pilih itu menunya apa aja yang kalian mau beli. Lalu nanti kalian bayar aja. Nanti keluar buktinya, baru kalian kasihin tuh ke pelayan yang di sana. Nanti pelayannya bakal nganterin makanannya ke kalian. Nah gitu. Nah, yang ketiga ada Itachi Gui Soba. Apa sih Itachi Gui Soba ini? Nah, jadi Itachi Gui Soba ini adalah tempat makan yang tidak menyediakan kursi. Lah, gimana makannya? Ya, jadi di Itachi Gui Soba ini kalian makan sambil berdiri, guys. Nah, kalian bingung kan makan sambil berdiri? Nah, tapi orang Jepang emang gitu. Jadi tempat makan ini diperuntukkan buat orang-orang yang sibuk. Jadi dia gak bisa makan lama-lama tuh. Jadi gak perlu duduk lah, langsung aja makan. Jadi datang makan langsung pulang. Atau kemana lah, kerja. Jadi gak bisa santai-santai itu, nongkrong dulu gak bisa. Jadi di Itachi Gui Soba ini kalian harus langsung, udah habis langsung pulang. Udah, gak bisa nongkrong. Nah, itu saja ya restoran-restoran yang unik. Dan ngomong-ngomong, kalian makanan favorit kalian apa sih? Makanan Jepang favorit kalian? Kalau saya sih ya ramen ya, ramen sama sushi sih. Ya, itu saja dari saya, Miftahul ya. Semoga informasi yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat ya bagi kalian. Dan juga terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa belajar terus ya. Oke, saya Miftahul. Arigatou gozaimasu. Ja matane. Dadah. Dadah. Dadah semuanya.